mengubah cinta menjadi semangat untuk meraih cita. Mengubah cinta menjadi semangat untuk meraih cita. Baik, saya akan jelaskan ya. Nah, ini adalah orang yang Anda cinta. Ya, bisa tadi orang tua, bisa juga seseorang. Kita hanya dua itu saja gitu kan ya. Pokoknya seseorang itu siapakah yang pian pikirkan. Kalau ternyata sekarang belum tahu ya, pasti yakin gitu ya seseorang itu ada. Karena kita diciptakan itu ya berpasang-pasangan kan ya. Jadi jangan ragu-ragu, ada pasangan pian, mungkin belum diberitahukan, ya, mungkin juga belum dipertemukan gitu kan. Ya siapa tahu nih, esok hanya ketemuan misalnya. Iya. Tetamu di jalan kan misalnya ya, kalau pas di jalan kemirisan pian ternyata nang membantui pian misalnya orang yang selama ini ada di bayangan pian, di setiap sujud pian yang pian doakan gitu kan. Siapa tahu kan. Baik. Nah, orang yang Anda cinta, terus di situ ada cita-cita. Karena kecintaan Anda kepada orang yang Anda cintai, Anda ingin membahagiakan mereka. Ya, jelas, ketika saya tanyakan apakah Anda ingin membahagiakan orang yang Anda cintai, jawabannya ya. Karena Anda ingin membahagiakan orang yang Anda cintai, maka keinginan itu, kemauan itu harus dijadikan energi, harus dijadikan kekuatan untuk mencapai cita-cita. Jadi bayangan sederhana itu seperti ini. Aku hendak mencapai cita-cita supaya orang yang kucintai bahagia. Nah, pian mau jadi guru supaya mama abah bahagia. Karena ulun kawa jadi guru. Pian dapat penghasilan misalnya 30 juta per minggu supaya membahagiakan abah mama pian. Jangan mangalang yang bet ya, kalau 30 juta sebulan biasa ya, kalau biasa itu ya. Karena di ruangan ini yang penghasilannya satu hari 1 juta ada ya. Saya tahu orangnya ya. Jadi 30 hari itu 30 juta, makanya saya nggak contohkan itu ya. 30 juta per minggu ya. Nah, jadikan semangat untuk itu ya. Terus saat Anda berhasil meraih cita-cita, itu akan membuat orang yang Anda cintai bahagia. Poinnya tuh hanya itu gitu. Karena cinta, lalu mau berbuat mencapai cita-cita supaya orang yang dicintai bahagia. Sederhana kan ya? Sederhana ya. Tapi prakteknya saja nanti ya. Prakteknya yang bermasalah. Oke, saya tanya ya. Menggapai cita-cita tadi ada proses gitu kan ya. Ada cara-caranya, hal yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita. Kita praktekkan yang ini ya di bayangan pian, membahagiakan orang tua. Lalu Anda yang punya cita-cita hari ini ya, untuk membahagiakan orang tua pian, apa yang sudah pian lakukan untuk menggapai itu? Saya sederhanakan ya. Apa yang pian lakukan, apa yang Anda lakukan sampai hari ini untuk membahagiakan orang tua Anda? Apa yang sudah Anda lakukan? Siapa yang mau jawab? Ada yang pernah dia kerja keras siang malam, dapat tabungannya dia belikan 1 tiket umrah untuk abah dan mamanya. Ada yang pernah? Ya lebih rendah lah daripada itu kira-kira. Dia kerja keras siang malam, dapat tabungan, penghasilan, dia memberangkatkan orang tuanya untuk ziarah Wali Songo. Ada? Dengan penghasilannya dia. Apakah ketika pian bisa mengumrahkan orang tua pian, bisa memberangkatkan orang tua pian ziarah Wali Songo, itu orang tua pian akan bahagia? Bahagia atau tidak? Kenapa sampai hari ini belum dilakukan? Nah kan ada pertanyaan tadi, di mana datang duitnya gitu kan ya? Nah, iya, ya saya mengharapkannya sebenarnya ya pertanyaan di mana datang duitnya itu kan sebelum ini gitu ya, supaya saat ini kan sudah dalam proses itu ya, karena bahasannya ini. Tapi ketika pertanyaan itu muncul saat ini juga nggak apa-apa ya, saya merasa tepat untuk saya membahas ini hari ini gitu ya. Ya, jadi terima kasih ada pertanyaan di mana datang duitnya ya. Sehingga membuat saya rasanya tepat menyampaikan ini. Karena sebagian besar mungkin belum tahu gitu ya. Bahwa ada tujuan membahagiakan orang tua, tapi apa yang sudah dilakukan
tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Tahu apa yang sudah dilakukan untuk membaikkan orang tua? Yang sudah Anda lakukan? Ada jawaban lagi sebelah sini, belajar. Iya, belajar sungguh-sungguh itu untuk saya atau dari saya? Ingat tadi yang sebelumnya? Iya. Hah? Belajar sungguh-sungguh itu untuk saya atau dari saya? Dari saya. Ya. Untuk saya. Belajar sungguh-sungguh itu untuk orang tua pian atau untuk pian? Ketika pian dapat ilmu, ilmunya untuk orang tua pian atau pian? Iya, nanti kan cita-citanya tadi untuk orang tua kan pada ujungnya, tapi prosesnya untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Menambah wawasan untuk saya, menambah teman untuk saya gitu ya. Nah, kalau dari saya, tadi contohnya membahagiakan orang tua dengan memberangkatkan umrah dari saya. Nah, sekarang pertanyaannya dari saya apa yang sudah dilakukan untuk membahagiakan orang tua sampai hari ini? Yang pernah dilakukan apa? Apa? Ya kan? Tanda tanya besar kan ya? Tanda tanya besar. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah di jalan menuju itu atau kita baru memulai jalan ya? OTW itu on the way, di jalan sudah ya. Nah, ketika on the way ya berarti apa yang sudah dilakukan di dalam proses itu ya? Iya, saya paham yang nyambet OTW tadi itu hubungan di sini biasanya OTW itu masih mandi orangnya ya, belum lagi apa ya kalau OTW aja kan. Jadi yang harusnya 10 menit sampai ke kampus karena dia OTW tadi bisa setengah jam ya sampai. Ya mandi dulu, makan dulu ya, dan sebagainya itu. Iya, OTW-nya di sini kayak itu ya kalau ya, bujur nih. Iya. Memang bujur itu ya. Oke, ada? Ayo. Saya berharapnya ada ya. Ulun, Mbak. Bang, saya jawaban. Ulun sampai hari ini Pak Ena sudah 2 tahun. Seminggu ulun dari kuitan ulun 500.000 Pak. Ya maksudnya ada yang kayak itu gitu nah. Bukan Masya Allah. Ada lah. Enggak. Ya kalau ada 500 berapakah itu ya? Kalau ulun Pak seminggu sekali nukarakan mama tuh makanan martabak, kadang yang di sini nggak tujui gambung atau apa gitu kan ya. Terus duitnya dapat di mana? Barian kuitan juga sekalinya. Iya, itu bukan membahagiakan orang tua ya. Kalau duitnya dari orang tua juga. Iya, oke, baik. Azan kah? Oh iya. Pada kedengaran. Kita istirahat sebentar ya azan ya. Ya, saya lanjutkan ya. Baik. Jadi kesimpulannya ya, dari slide ini mentransformasikan cinta menjadi semangat untuk meraih cita. Kecintaan kita menjadi semangat untuk kita bisa menggapai cita-cita kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan. Dengan berkuliah, apakah sekarang Anda berencana saat ini ya? Ini rencana mau kuliah kan ya? Nah, apakah Anda sekarang berencana membahagiakan orang tua atau membebani mereka? Jawabannya membahagiakan. Ya. Nah, kalau jawabannya membahagiakan, ya. Oke. Berapa orang yang hadir hari ini di sini yang SPP nanti tidak lagi dibiayai oleh orang tua? Iya, oke. Angkat berdiri saya suka ini ya. Berdiri. Ya, dari pertama kuliah tidak lagi dibiayai oleh orang tua atau wali gitu ya. Ini ada ya, bentar ya. Ini ada yang ngaku, Pak, ulun baik tidak dibiayai orang tua lagi, jar binian nih. Sekalinya dibiayai suami. Ya, ini luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk 9 orang ini ya. Ya, silakan kembali duduk. Baik. Anda membuktikan ya bahwa satu beban untuk orang tua pian, untuk wali pian tidak pian berikan ya dengan berkuliah. Iya. Peserta kita berapa sih?
96. 9 dari 96. 9 dari 96. Berarti ada 87 yang berencana membebani orang tuanya dengan SPP. Jangan ditepuk tangannya itu. Ya, nggak usah tepuk tangan untuk itu ya. Berarti ada 87 orang yang berencana memberikan beban kepada orang tuanya dengan pembayaran SPP. Iya. Saya nggak nanya panitia ya. Ya panitia sih senyum-senyum ya. Kayaknya minta tanya ya. Iya. Baik. Sekarang ini pesannya ya. Berusahalah untuk menjadi mandiri, bukan kuliah untuk cari kerja, tapi kuliah sambil kerja. Bisa ya. Sekarang kan terbuka, misalnya mau jadi staf di mana gitu kan ya, atau mau memulai dengan berjualan online, misalnya kan nggak perlu toko gitu kan ya, nggak perlu ada barang ya, kita jadi fasilitator saja untuk menjual, ya jual kerudung kah, ya jual baju, jual apa gitu kan ya. Atau sekarang sudah ada yang dalam proses itu ya. Saya senang ketika mahasiswa itu sambil kuliah sambil kerja. Dia tidak menunggu kuliah selesai dan menggunakan ijazahnya baru mencari kerja. Iya. Mahasiswa yang dalam proses kuliah sambil bekerja, ini berarti ada nilai plus ya. Nilai plus pada dirinya. Ya, yang tidak semua orang bisa seperti dirinya. Kembali ke cerita saya di awal bahwa jangan merasa rendah selagi kita mengerjakan hal-hal yang halal ya. Baik. Nah, sekarang ada video ya. Saya yakin pian mencintai orang tua gitu. Saya yakin pian sangat-sangat tidak ingin membebani orang tua pian ya. Iya, tapi tadi yang saya jadi pertanyaan ya, seberapa jauh sudah pian menghargai orang tua pian? Karena ketika saya tanya SPP saja masih ada 87 dari 96 yang berencana setelah ini dibiayai oleh orang tuanya ya. Saya hadirkan video ini ya. Mohon maaf karena videonya resolusi layarnya ini enggak ini ya, karena video ini sudah saya simpan dari sejak tahun 2018. Ya. Jadi masih kualitasnya kualitas lama ya. Ini kisah seorang ayah ya yang berkorban untuk anaknya. Mungkin sebagian dari pian sudah pernah nonton ya di YouTube, ini juga banyak ya, tapi resolusi yang bagus enggak saya temukan sehingga resolusinya agak lumayan kurang bagus. Silakan ya untuk menonton videonya dulu. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. Sendap-sendap lah. He is not a Superman. Daddy wants me to do well at school. Sendap lah. Daddy is just great, but Biar ya. he loves. He loves not having a job. He lies about having money. Dia berbohong. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything.
He lies about his happiness. He lies because of me. Iya, tepuk tangan untuk video ini ya. Iya, dia berbohong ya. Dia berbohong sedang berbahagia, dia berbohong sedang tidak lapar gitu ya. Dia berbohong memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu dia lakukan untuk supaya terlihat bahagia ya di hadapan anaknya, supaya anaknya bahagia. Dan semua yang dia lakukan untuk kebahagiaan anaknya. Kenapa saya tampilkan video seorang ayah ya, karena untuk menampilkan video seorang ibu itu sudah sangat-sangat sering. Jadi saya mau mengangkat ayah di sini. Saya ada satu video lagi, tapi ini bukan video seperti tadi ya. Ini sebuah tulisan atau catatan dari seseorang yang sudah kehilangan ayahnya, meninggal dunia. Ini dia tulis beberapa saat setelah ayahnya meninggal dunia. Ini bukan dalam bentuk gambar-gambar, ini hanya dalam bentuk tulisan dan suara. Mudah-mudahan bluetoothnya bagus ini ya. Iya, yang setelah ini karena dia cuman suara gitu ya, tidak ada gambar. Jadi kalau agak sendat-sendat ya kurang bagus jadinya ya. Sendat kan? Sendat ya? Ya, nggak usah ya? Nggak jadi ya? Sendat. Iya, dia nggak dalam bentuk gambar, dia suara ya, karena dalam bentuk suara, jadi kalau sendat-sendat nggak bagus jadinya ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang ya, ada tantangan. Saya ragu-ragu ya, tapi mudah-mudahan ada peserta yang memutus keraguan-raguan saya. Siapa peserta yang mau menelpon ayah atau ibunya ya? Iya, maju ke depan, telepon pakai loudspeaker. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah bicara macam-macam. Setelah salam, cukup ini yang dikatakan. Ada ya, bagus ya, silakan maju ke depan ya. Tepuk tangan ya. Maju ke depan sini ya. Oke. Sini. Bisa nggak? Ada lagi satu orang? Ada satu orang lagi? Iya, silakan ya, bagus ya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Iya. Oke, jadi setelah salam cukup itu saja ya. Ya, nggak usah terlalu banyak yang dibicarakan, cukup itu saja. Oke, baik. Mikrofonnya ya. Siapa? Mulai dari sebelah sini, yang pegang akan mikrofonnya. Ya, ini menelpon pakai loudspeaker. Baik. Ya. Assalamualaikum, Mbak.
Tolong sayang dia, mudah-mudahan yang panjang umur, sehat terus, sayang dia. Amin. Amin jangan sedih. Ih, dah. Udah malah. Iya, tepuk tangan ya. Iya, silakan. Berhadap ke sana aja supaya kau baca. Oh iya, kayaknya sholat ya. Oh, memanggil nggak masuk. Nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, tepuk tangan ya untuk dua orang yang ada di depan yang sangat luar biasa menunjukkan kecintaannya ya. Sekian aja Julung kan. Ini ada hadiah stiker dari panitia ya. Baik, silakan untuk kembali ke tempat ya. Luar biasa. Walaupun nggak tersambung ya, saya yakin ya ada kekuatan yang sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia menyayangi orang tuanya. Ya. Baik. Ya, saya cukupkan untuk session yang ini. Saya lanjutkan. Cintailah proses dalam meraih cita.